Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang dimana berjudulkan Sistem Pemantauan Aktivitas Manusia di Area Terlarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Ule Pertiwi dan rekan kerja Saya Amelia Rahmadani. Saya Intan Nurdiana. Saya Adrian Suryandika. Baik, di sini kami akan menjelaskan dari latar belakang yang dimana akan dibacakan oleh Amelia. Keamanan pada area terlarang merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama pada tempat seperti laboratorium, ruang server, gudang, maupun area industri. Pengawasan yang masih dilakukan secara manual memiliki beberapa kekurangan, seperti keterbatasan pengawasan selama 24 jam, kemungkinan terjadinya human error, serta membutuhkan banyak tenaga pengawas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem otomatis yang mampu mendeteksi keberadaan manusia secara real-time agar keamanan area dapat lebih terjaga dan respon terhadap pelanggaran dapat dilakukan dengan cepat. Lalu ada tujuan sistem. Tujuan dari pembuatan sistem pemantauan aktivitas manusia di area terlarang ini adalah untuk mendeteksi keberadaan manusia secara otomatis pada area yang dibatasi menggunakan teknologi artificial intelligence berbasis YOLO. Sistem ini dirancang agar mampu melakukan monitoring secara real-time melalui kamera serta memberikan peringatan otomatis ketika terjadi pelanggaran pada area terlarang. Selain itu, sistem juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan, mengurangi human error dalam pengawasan, dan membantu proses monitoring agar menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu ada manfaat sistem. Manfaat sistem ini sebagai pemantauan aktivitas manusia di area terlarang memiliki manfaat dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi pengawasan. Dengan adanya sistem ini, proses monitoring dapat dilakukan selama 24 jam tanpa harus diawasi secara terus-menerus oleh manusia. Selain itu, sistem juga mampu mengurangi human error dan mempercepat respon ketika terjadi pelanggaran pada area yang dibatasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, pada rangkaian yang akan kita buat, kita menggunakan komponen sistem yaitu Arduino Uno, sensor PIR, sensor ultrasonic HCSR04, buzzer, LED. Di sini kita menggunakan dua LED, green dan red, jumper, resistor, LCD I2C, kabel USB, dan laptop. Nah, di sini cara kerja sistemnya yaitu sistem dinyalakan yang dimana Arduino Uno terhubung dengan laptop melalui kabel USB sebagai sumber daya dan komunikasi data. Yang kedua itu monitoring area secara real time yang dimana kamera pada laptop melakukan pemantauan area terlarang secara terus-menerus. Yang ketiga itu ada deteksi gerakan menggunakan sensor PIR yang dimana sensor PIR berfungsi untuk mendeteksi adanya gerakan manusia di sekitar area terlarang. Yang keempat, pengukuran jarak dengan sensor ultrasonik HCSR04 yang dimana sensor ultrasonik mengukur jarak objek terhadap area wisata, area pengawasan. Jika terdapat objek atau manusia yang berada dalam jarak tertentu yang telah ditentukan, maka sistem menganggap adanya pelanggaran area. Yang kelima, proses analisis oleh sistem yang dimana data dari kamera sensor PIR dan sensor ultrasonik diproses secara bersamaan. Yang keenam, indikator dan peringatan yang dimana ada 3 yaitu LED hijau yang berfungsi jika menandakan kondisi area aman. Yang kedua, LED merah yang menyala ketika terdeteksi pelanggaran pada area terlarang, dan buzzer berfungsi berbunyi sebagai alarm peringatan agar petugas mengetahui adanya aktivitas mencurigakan. Yang ketujuh, informasi ditampilkan pada LCD I2C yang dimana LCD I2C menampilkan status sistem. Yang kedelapan, monitoring berkelanjutan yang dimana sistem bekerja selama 24 jam secara otomatis sehingga pengawasan menjadi lebih efektif, mengurangi human error, dan mempercepat respon terhadap pelanggaran keamanan.
Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah pengujian sistem. Nah, di sini pertama kami bakalan menguji sensor ultrasonik, di mana kami akan mengukur jaraknya, lalu yang kedua kami akan mengamati akurasi dan respons sensornya. Nah, yang kedua itu kami bakalan menguji sensor PIR. Nah, di sini kami akan menguji deteksi gerakannya, lalu di sini kami akan menguji atau masuknya di sini kita bakalan mengukur delay respon dan stabilitas sensor. Nah, yang ketiga itu adalah kamera atau enggak webcam. Nah, di sini kami bakalan menguji kameranya ketika sensornya itu mendeteksi manusia. Lalu di sini kami bakalan mengamati juga sinkronisasi sensornya dengan kamera. Nah, yang terakhir itu sistem keseluruhannya. Nah, di sini kami bakalan menguji seluruh komponen. Lalu yang terakhir itu mengamati bagaimana respon LED-nya, buzzer, dan LCD sesuai program. Bisa di next. Nah, selanjutnya itu ada blok diagram sistem. Nah, di sini pertama dari sistem kami yang buat itu bakalan memberikan input, yaitu bisa dibilang dia bakalan ngebaca sensor si PIR-nya. Nah, ketika dia mendeteksi adanya gerakan manusia, maka dia bakalan ngebaca dari jaraknya, yang dimana menggunakan sensor ultrasonik. Lalu setelah itu dia bakalan mengelola data yang dimana kami bakalan menggunakan Arduino. Nah, setelah itu nanti setelah mengelola data dia bakalan dikirim atau ditampilkan di lab view. Nah, setelah itu bakalan aktif dari LED dan buzzernya. Setelah itu bakalan menyalakan webcamnya ke monitoring. Lalu itu dari blok diagram yang kami buat. Oke, selanjutnya di sini ada skematik rangkaian. Nah, yang pertama ini pada saat Arduino mendapatkan daya, jadi si sistem ini mengaktifkan LCD dan menyalakan lampu hijau sebagai tanda sistem itu standby. Lalu yang kedua itu sensor PIR melakukan kalibrasi singkat untuk mengenali suhu lingkungan sekitar. Nah, lalu di sini ada sistem memproses input berdasarkan prioritas jarak. Nah, yang pertama itu prioritas 1 yaitu bahaya. Nah, jika si jarak itu kurang dari 50 cm, sistem langsung masuk ke mode kritis dan di situ statusnya akan terdeteksi bahaya. Yang kedua ada gerak. Jika si jaraknya antara 50 sampai 100 cm, si sensor PIR ini bernilai high. Nah, sistem masuk ke mode peringatan. Lalu yang ketiga ada aman. Jika jarak di atas 100 cm dan tidak ada gerakan sama sekali, sistem tetap pada mode aman. Dan yang terakhir itu visual LCD memperbarui nilai jarak dan teks secara real time. LED akan berubah warna ke hijau dari hijau ke merah jika adanya bahaya. Boleh next. Jadi di sini kesimpulannya itu alat ini hadir sebagai solusi pengawasan area sensitif yang lebih praktis lewat integrasi sensor jarak dan gerak. Sistem bisa langsung memberikan peringatan lewat buzzer dan LED. Begitu ada pelanggaran akses. Nah, jadi kita tidak perlu lagi bergantung pada pemantauan manual setiap saat karena sistem sudah bekerja otomatis secara non-stop dan terukur. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.